wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih liman qal khatam min syarri nasrul haqqil haqqil ladzi al mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Termasuk sunnah-sunnahnya wudu adalah wataslisu kullin, dan mengulangi 3 kali di tiap-tiap apa itu di tiap-tiap, maksudnya adalah di tiap-tiap basuhan itu, usapan dan lain sebagainya, rambut, membasuh muka, telinga, bergumul, basuh kaki, semuanya itu sunnahkan 3 kali. Berapa? Disunahkan berapa kali? 3 kali. Yang berikutnya lagi watawajjuh, dan menghadapkan wajah lil kiblati pada kiblat, bikulin di dalam tiap-tiap satunya, di dalam tiap-tiap satuannya. Satuannya itu maksudnya satuannya tadi pembasuhan wudu itu. Ya, kalau bisa menghadap kiblat, kalau tidak bisa ya bagaimana? Karena tidak bisa, arah tempat wudunya tidak mengarah kiblat, ya sudah apa-apa. Tapi sunnahnya kalau memang bisa menghadap ke kiblat. Wa qarnun niyati, dan bersamakan niat bi awalis sunnah, di dalam permulanya sunnah al mutaqaddimati, yang terdahulu, ala ghuslil wajhi, atas membasuh wajah. Liusaba, supaya itu maksudnya adalah membasuh wajah itu wajib, tetapi mengambil bagian dari atas atau bawah itu loh, sunnahnya kan dari atas, itu adalah dibersamakan niatnya di situ. Liusaba, supaya mendapatkan pahala siapa orang, alaiha, atas niat. Liusaba, supaya mendapatkan pahala siapa orang, alaiha, atas niat. Watalafudu, dan melafatkan biha, dengan niat. Ya, diniatkan apa dilafatkan di mulut, disertai niat di dalam hati. Sirran alih pelan-pelan, sirran alih pelan-pelan. Qoma wa ta'ahudul wuduni, dan apa itu memperhatikan lipatan-lipatan badan. Kalau ada lipatan-lipatan dalam badan harus diperhatikan, khususnya adalah lipatan anggota wudhu. Wakada, dan begitu juga memperhatikan lilmu apa almuku apa itu almuku utawi sudut mata. Kalau bahasa Jawa itu pesuluan, tapi bahasa Indonesia ya sudut mata gitu aja ya. Wal lihadi, dan tempat lirikannya mata. Wal lihadi, dan lirikannya mata. Mata itu melirik sana. Lah ini perlu disiram. Bisababati, dengan ibu jari. Bisababati, jari telunjuk. Bisababati, dengan jari telunjuk. Bisababati, dengan jari telunjuk. Ini nih ya. Idalam yakun, jika tidak ada fihima, di dalam keduanya, lihat sababah, lihat dan apa itu, lihat dan sababah, apa romsun, apa bahasa Jawa itu belobok, bahasa Indonesianya apa? Kotoran mata. Kotoran mata yang biasanya putih-putih itu apa nih?
Hah? Hah? Iya, responnya terserah. Ya, kalau kamu ingin bahasa Jawanya globok. Yang tahu yang bisa mencegah apa romsun usul al-ma'i pada sampainya air ila mahalli pada tempatnya air. Wa illa dan jika tidak, artinya justru tidak. Jika tidak artinya menyebabkan, justru menyebabkan menghalangi, fawajibun maka wajib membersihkan ya. Kalau memang jika memang tidak menyebabkan air itu tetap masuk, itu maka itu disunahkan. Tapi kalau menghalangi, maka hukumnya menjadi wajib. Wa akhdhu ma'il wajib dan mengambil air wajah bikafai dengan kedua telapak tangannya orang ma'an halih bersamaan wa adami mau ngaji wa ahdul ma'i wa adamul lat walatomihi dan tidak adanya memukulkannya air bihi dengan apa menapukkannya orang bihi dengan mak. Jadi sunnahnya kalau ngambil air untuk pembasahan wajah itu dengan kedua tangan begini, dan jangan kau ambil air itu begini mau pirno itu menapukkan, memukulkan paham ya, itu namanya memukulkan. Ambil air pukulkan, begitu itu tidak boleh. Itu tidak termasuk, tidak kesunahan ya. Wal buda'atu dan memulai bihi di dalam wudhu bi'alau dengan lebih bagian atasnya wajah. Wa fil yadaini dan di dalam kedua tangan, wa rijlaini dan kedua kaki, bil asabi dengan beberapa jari. Wa in sabba dan jika menyiramkan siapa orang alaihi atas orang apa ghairu, wa in sabba dan walaupun menuangkan alaihi atas orang siapa ghairu selainnya orang. Jadi sunnahnya adalah bagian atas dulu, wajah bagian atas dulu, tangan yang atas dia mana? Tangan itu yang atas sini atau sini? Yang jari-jari ini atau yang siku? Yang atas. Yang mana yang atas? Kalau begini yang atas mana? Makanya di sini dulu. Nyiram air itu dari sini dulu. Yang bagus dari sini, jangan dari sini. Dari sini dulu. Begitu tuh kaki. Kaki yang atas apa mata kaki atau ujung jari? Ujung jari. Ujung jari dulu yang disiram. Bila sobek dengan beberapa jari, walaupun disiramkan air itu oleh orang lain, caranya harus ngambil bagian atas dulu sunnahnya. Wafir roksi dan di dalam kepala, bimukot damahu dengan bagian depannya roksun. Kalau hanya rambut kepala juga begitu, bagian depannya, jangan di belakang dulu, bagian depan. Makanya kalau klub untuk usapkan begini, klub, paham ya? Bagian depannya dulu siram itu. Wa italatul hurrah dan memanjangkan apa itu mencorong itu apa bahasa Indonesianya? Mencorong itu apa? Mencorongnya wajah, bersinarnya wajah. Mencorong itu bersinar aja ya, bersinar.
wa italatul ghurrah, dan memanjangkan cahayanya wajah, wa tahjili, dan cahayanya kaki, cahayanya kaki. Qala bersabda siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna, dipanggil siapa umatku, yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat, ghurran muhajjilin, ghurran yang mencorong-mencorong, yang bercahaya-bercahaya mukanya, ghurran yang bercahaya mukanya, muhajjalin, dan yang mencorong itu yang bercahaya kakinya, min asaril wudu, daripada bekasnya wudu, asarnya wudu, min asaril wudu, daripada asarnya wudu. Faman, maka barang siapa, istata'a, mampu siapa man, ayyutila, supaya memanjangkan siapa orang, ghurratahu, pada cahayanya orang, falyaf'al, maka hendaklah mengerjakan siapa orang, falyaf'al, maka hendaklah mengerjakan siapa orang. Rawa, beratkan kepada hadis siapa Syaikhan Bukhari Muslim. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tablughu, akan sampai, tablughu, bakal sampai, apa al-khulyatu, apa perhiasan surga, minal mu'minina, daripada orang-orang yang beriman, haitsu yablughu, sekiranya sampai, apa al-wudu'u, apa wudu. Ini Rasulullah bersabda, pertama, umat Islam itu nanti, umatku nanti dipanggil dari kiamat dengan cahaya muka yang, cahaya yang terang benderang, mukanya terang benderang, tangannya terang benderang, kakinya terang benderang. Karena apa? Asarnya wudhu di dunia ini, asarnya wudhu di dunia. Maka kalau kamu bisa, kalau bisa lebih berpanjang, cahayanya lebih bersinar, maka hendaklah kamu memanjangkannya. Paham ya? Kalau memang bisa, kenapa tidak? Ya. Dan yang berikutnya lagi, bahwasanya nanti di akhirat, di surga, orang-orang itu nanti akan diberi perhiasan-perhiasan surga. Perhiasan-perhiasan surga itu nanti sampai di batas apa itu tempat-tempatnya wudhu. Kalau kamu batas wudhu sampai di sini, nanti perhiasan kamu sampai di sini, sampai di sini. Perhiasan kamu nanti kan gini, telinga kamu, pokoknya indah luar biasa. Jadi perhiasan-perhiasan surga nanti dikasih orang-orang yang apa itu ahli wudhu, sampai batasnya, sampai batas apa itu batasan-batasan wudhu itu luar biasa. Ya, semoga kita bisa mendapatkan itu. Amin Allahumma. Rawahul Muslim. Rawah, beratkan kepada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Watayamun, sunnah berikutnya lagi, watayamun, dan arah kanan. Watayamun, dan bagian kanan. Walwulatu, dan nuli-nuli, sambung menyambung dengan cepat. Artinya dimulai sunnah-sunnahnya itu bagian kanan, tangan kanan dulu, kaki kanan dulu, ya, disunahkan seperti itu. Watarkut takallum, dan sunnahnya lagi meninggalkan bicara. Jadi di dalam wudhu jangan berbicara, ketika wudhu jangan berbicara, ketika wudhu tidak boleh berbicara, jangan cerita-cerita, ketika wudhu. Fokus. Wal isti'anah,
Wal isti'anati ini atau dari meninggalkan minta tolong. Tidak boleh ganggu, tidak boleh ganggu. Ngaji tapi fokus, jangan cerita dengan lain. Pindah, kamu pindah. Watar takallum, apa itu? Wal isti'anah, jangan minta tolong. Jangan minta tolong. Artinya wudhu saja kalau minta tolong. Terlalu apa? Terlalu meriai. Orang itu jangan hanya pandai minta tolong, perintah sana sini. Ya, jangan hanya sekedar perintah sana sini, tapi harus kita itu mandiri. Kita ini harus mandiri. Paham apa paham ya? Harus mandiri, tidak boleh main suruh sana sini. Paham apa paham? Terus yang berikutnya lagi adalah wudu saja minta airnya carikan, airnya minta dituangkan. Kecuali kalau memang darurat mempunyai kendi satu saja, airnya hanya di kendi, ya di kendi kecil. Kalau sudah dituangkan repot. Maka kalau begitu ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa upayakan mandiri. Berikutnya lagi watansifi dan apa itu tinggalkan apa itu pakai serbet atau handuk. Wanakdi ini karena mengikut ya. Wanakdi karena mengikuti yang di depan ini. Kalau apa ini? Watarku takallumi wal isti'anati wa tansibi wanakdi dan ngipatno bahasa Indonesia apa? Ngipatno itu apa? Tahu ngipatno kamu? Bahasa Indonesia ngipatno kamu? Ngipatno bila hajatnya dengan tanpa kebutuhan. Ngipatno itu begini, kamu ngambil. Maksudnya ini sunnahnya wudhu, airnya wudhu itu bercahaya, air wudhu itu barokah. Jika memang bisa, tidak usah pakai handuk, tidak usah, sebagainya biarin aja. Air-airnya agak mengalir dikit-dikit apa? Air-air mengalir biarin aja, tidak usah langsung ini. Karena air wudhu ini bercahaya, air wudhu itu barokah. Maka biarin aja airnya seperti itu. Ya, jika memang tidak darurat, masih akan lama biarin aja. Makanya kalau bisa ya jangan langsung pakai songkok. Santri kayak begini nih, songkoknya sampai berjamur. Gara-gara habis wudhu, kalau memang begitu ya harus bersih. Makanya kayak songkoknya apa ini kalau kena air tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau songkok hitam jangan langsung pakai songkok begitu. Karena nanti yang di atas hitam, yang bawah kuning, ya kuning berjamur. Katanya, wah ini nih namanya santri zaman Jepang, ya santri zaman Jepang. Karena tidak kuat beli songkok. Paham? Yang bersih, orang Islam yang bersih. Ya Allah, paham ya? Yang berikutnya lagi ini kenapa jangan pakai handuk? Biarin aja bersih. Kalau mau biarin nanti agak sudah baru pakai songkok. Ya. Yang berikutnya lagi jangan dikipatno. Dikipatno itu bahasa Indonesia seperti ini maksudnya. Kamu ngambil air di sini ya. Ini basah ambil. Nah ini ngipatno. Ini apa namanya? Dibuang begini. Ini namanya dikipatno. Apa bahasa Indonesia nih? Wis ora ngerti ya, dikipatno lah wis. Ya. Bila hajatin tanpa ada kebutuhan. Wa tawakkir rasos dan menjaga
percikan-percikan. Wawatu ma watawakir rasos, dan apa itu menjaga dari percikan daripada isbal, ada menyempurnakan tadi, daripada menyempurnakan. Wawatu ma, dan menaruh perkara yang tarifu, yang nyiduk siapa orang minuh daripada ma. Nyiduk itu apa? Nyiduk mengambil air itu, mengambil air itu apa? Menggayung. Oh, yang tadi itu yang menggayung siapa orang minuh daripada ma. An yaminihi, daripada arah kanannya orang. Jadi kalau taruh gayung sebelah kanan. Wama, dan perkara ya subuh, yang menuangkan siapa orang minhu daripada ma. Ma itu ma yang tadi minhu itu, apa yang digayung tadi. Wama, perkara ya subuh, yang dituangkan minan yasari, dari kirinya orang. Yang berikutnya lagi sunnah wasurbu, dan meminum sedikit min fadli wudu, daripada kelebihan wudunya orang. Pada sedikit, ada diminum sedikit walaupun satu tetes. Dari kelebihan air wudunya tadi sedikit. Ini barokah, air barokah. Wal istihadu, dan bersungguh-sungguh fi isbaghil wudu, di dalam menyempurnakan wudu. Watawakil rasus, yang di atas tadi apa itu menjaga daripada percikan, menjaga dari percikan, ya, percikan gitu aja. Terus yang bawah apa itu istiad bersungguh-sungguh fi isbaghil wudu, di dalam menyempurnakan wudu. Qala, bersabda siapa Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam, la yasbugu, tidak menyempurnakan siapa abdun, siapa seorang hamba, al-wudu'a, pada wudu, illa ghufira, kecuali diampuni lahu bagi abd, ma, pada dosa-dosa, taqaddama, yang telah lalu apa ma min dzanbi, dari dosanya orang abd, wa ma, dan perkara ta'akhkhara, yang akhir apa dosa, apa dzanbi, apa dzanbu. Jadi orang kalau bisa berupaya wudhu sempurna, itu sebab diampuni dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akhir. Sunnah berikutnya lagi adalah warussu ma'in, dan memercikkan air baina izari, di antara apa itu sarungnya orang. Ba'dau, setelah wudhu. Kaba'da istinjain, seperti setelah bersuci. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata, datang nih kepada saya siapa Jibril, malaikat Jibril, fi awalima, di dalam permulanya perkara, ukhia, diberikan wahyu, ilayya, kepada diri saya. Fa'allama, maka mengajari Jibril ini kepada saya al-wudu'a, pada wudu. Falamma faragha, maka tatkala selesai apa selesai siapa Jibril al-wudu'a, pada wudu, akhadha, maka mengambil siapa Jibril ghurfatan, pada gayung, minal ma'i, daripada air, fanaddoha, maka fanaddoha, fanaddoha itu apa ya? Fanaddoha ya, itu ain atau ha? Ha ya, ha ya. Oh, nggak bawa komus apa ya? Nggak bawa HP. Nanti fanaddoha apa? Fanaddoha. Ada itu coba komus naddoha apa artinya? Fanaddoha, saya repeat coba. Fanaddoha apa? Ada komus tak? Naddoha, naddoha. Ada komus apa enggak? Apa nggak bawa komus? Nanti aja. Fanaddoha, nanti ya, ini artinya ini PR nih.
biha dengan ghurfah farjahu. Kalau nadoa menaruh, ini kayaknya nado fa nadoa wadoa fa wadoa. Kalau fa wadoa menaruh ya, biha dengan ghurfah farjahu pada farjinya Jibril. Ini fawadoa ya, fawadoa ya, fawadoa. Hanya ini kan rawa beratkan kepada hadis. Nanti apa itu besok kita rawa beratkan kepada hadis siapa Ahmad Muhammad wal Hakim. La maskur raqabah, tidak usah menyentuh leher. Wa du'aul a'dha, dan berdoa beberapa anggota wudu. Ama hadisuma, adapun hadis-hadisnya keduanya menyentuh raqabah adalah maudhu'un, itu maudhu' au sadidu dha'fatin, atau sangatnya dhaif. Fala yu'malu, maka tidak usah dikerjakan bihima apa raqabah dan doa tadi. Hanya menaruh leher, ini kalau ini maudhu' menurut ini kitab ini. Tapi kalau dalam ihya ya tidak apa-apa, naruh berdoa ya, berdoa di situ. Farun hadza farun, yaktasiru meringkas siapa orang khatman dengan wajib, alal wajibi atas yang wajib, lidiki watin karena sempitnya waktu, anedrakis sholat daripada menemukan sholat, kuliah pada semuanya sholat fi di dalam waktu, wa idraku jamaatin dan menemukan berjamaah, aula itu lebih utama minat taslis daripada mengulangi 3 kali dalam wudhu, mengulangi 3 kali dalam wudhu. Wasairi sunanil wudhu, dan selebihnya sunnah-sunnahnya wudhu. Ghairu dalki, selainnya ghairu dalki yang selainnya menggosok. Malam yurja, selagi tidak bisa diharapkan apa tadi, apa itu dalkun jama'atan ukhra, pada jamaah yang lain. Jadi kalau memang apa itu waktunya mepet untuk sholat, waktunya mepet untuk berjamaah, tidak usah diulang 3 kali. Minimal misalnya ya, kalau kamu wudhu sempurna membutuhkan waktu 5 menit, sempurna misalnya. Nah, karena waktunya mepet, jangan 5 menit, ambil yang wajib-wajib saja. Misalnya 2 menit, 2 menit ya, paham ya? Jika memang kemudian adalah tidak diharapkan untuk jamaah yang berikutnya, kalau ada jamaah berikutnya ya nggak apa-apa, disempurnakan wudhunya. Wa makrahatuhu wallahu